Kita seringkali menjumpai sekelompok orang, ya, sekelompok manusia, baru sebulan 3 bulan dengarkan ustadz di YouTube, tiba-tiba dia merasa sudah ngerti ilmu agama, lalu menuduh para kiai-kiai yang ilmu agamanya jauh lebih tinggi daripada mereka, yang mondoknya berpuluh-puluh tahun. Kalau kita melihat konteks kekinian, kira-kira bentuk khawarij itu sebenarnya bagaimana? Apa yang maksudnya amalan Syria apa itu? Ya, dalam konteks kekinian, siapakah yang layak disebut khawarij? Ya kan, maksud pertanyaannya. Ya, siapapun yang ciri-ciri mereka itu, ya. Ya sebetulnya mereka di zaman sekarang sudah masuk dalam firqah-firqah tertentu zaman sekarang. Ya. Ada firqah-firqah tertentu, dan firqah-firqah ini, aliran-aliran ini pun juga sudah berkembang di Indonesia, di negara kita. Bukan di negara-negara Timur Tengah, tapi di negara Indonesia pun kelompok ini hari ini banyak dan bahkan ada di sekitar kita. Ya. Tampilan mereka seakan-akan yang paling Islam, orang lain dianggap tidak Islam, ya. Mesti seringkali gitu. Tampilan mereka itu menampilkan sosok yang religius. Lesan mereka penuh dengan ucapan-ucapan agama, bahkan yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanasirohum. Tapi kenyataannya kebalikannya. Mereka biasanya berlebihan dalam memahami agama, radikal, ekstrim, ghulu. Itulah orang khawarij. Ya. Mereka dengan entengnya menganggap NKRI ini negara tauhid. Mereka dengan entengnya menganggap para kiai-kiai itu syirik, musyrik, atau menuduh para kiai-kiai liberal dengan tuduhan liberal. Padahal mereka sendiri pun juga baru kemarin kenal agama. Ya. Ini kan gejala akhir ini kan. Kita seringkali menjumpai sekelompok orang, ya, sekelompok manusia, baru sebulan 3 bulan dengarkan ustadz di YouTube, tiba-tiba dia merasa sudah ngerti ilmu agama, lalu menuduh para kiai-kiai yang ilmu agamanya jauh lebih tinggi daripada mereka, yang mondoknya berpuluh-puluh tahun, malah para kiai-kiai yang alim itu dituduh sebagai orang liberal, sebagai orang sesat, sebagai orang macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu termasuk khawarij di zaman sekarang. Kelompok itu di dalamnya ada beragam firqah yang terkumpul di dalamnya. Ya, sehingga saya seringkali menjumpai mereka itu memang berbeda-beda. Jadi ada yang betul-betul seperti ciri-cirinya orang khawarij juga ada, tapi ada juga yang tidak. Ini karena mereka mengumpulkan semua firqah dalam satu tempat, dan akhirnya kan firqah yang munharifah, yang menyimpang itu nanti yang akan mendominasi. Ya, jadi ada dari warga kita itu yang memang ikut. Biasanya warga NU yang ikut seperti itu mungkin awalnya kurang banyak bergaul, ya, dengan teman-teman NU yang lain, ya. Warga NU yang terlalu sering bergaul atau terlalu sering mampir di rumah tetangga biasanya kerasan di sana. Terus pulang itu nggak mau, ya, males pulang. Ya, ini bahaya. Jadi banyak, ya, fenomena seperti itu, dan ini harus diingatkan, ya.